Excuse me. Yang nggak mau, ngerti nggak sih? Berkisah tentang seorang anak tertua yang dilanda kemumutan dunia, di mana setelah sang ayah tiada, dia harus melunasi hutang-hutangnya sebesar 300 juta rupiah. Belum selesai sampai di situ, di mana dia juga harus menanggung biaya kuliah sang adik, sekaligus menanggung biaya pengobatan sang ibu yang katanya menderita penyakit jantung. Apakah dia akan melakukan pesugihan sebagai solusi? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Di awal film nampak seorang pemuda bernama Sultan yang ditagih utang oleh debt collector. Namun karena Sultan terbiasa bokeh, Sultan selalu saja ngumpet. Jangan sampai pintunya dijebol. Beralih ke sebuah warung di mana adik Sultan yang bernama Bilqis ingin menyusul Sultan ke Jakarta, dan Bilqis berharap si bungsu Aji bisa membantu sang ibu dia berdagang. Namun tentu saja ibu dia tidak mengizinkan Bilqis pergi. Adik-adik nanya, iya dia. Ruangan sebelah kerama. Ngereng-ngerengik, minta kuliah ke Jakarta. Tak lama setelah itu, Sultan melakukan video call kepada keluarganya, di mana nampak Sultan sangat rapi seperti orang sukses di perantauan. Namun sejatinya Sultan hidup belangsak di perantauan, dan uang bulanan yang Sultan berikan untuk membantu Aji masuk kuliah tidaklah cukup. Alhasil ibu menawarkan emasnya untuk dijadikan tambahan. Yang buat tambah-tambah tar. Jangan ikutan kakak remote. Ayo bonus di kantor. Ikutan tanglanya. Sial sekali, di mana Sultan kesiangan, dan fatalnya sesampainya di kantor Sultan justru dipecat. Alhasil endah Sultan semakin mumet. Sultan mencoba curhat ke sahabat tentang beban hidupnya, dan si Enjup menyarankan Sultan berterus terang, baru saja dipecat. Namun Sultan tidak setuju karena kejujuran itu akan membuat sang ibu dilanda kepanikan. Karena kalau mereka tahu jangan ada jadi ribet. Malah kalau nggak diomongin semua malah jadi happy. Kagak. Kembali ke Bilqis yang curhat kepada Pak Is mau berangkat ke Jakarta. Alhasil setelah Pak Is membujuk dengan sangat terpaksa, sang ibu lalu mengizinkan. Sok atuh. Alhamdulillah, nuhun Faiz. Keesokan harinya, Sultan menyuruh bocil untuk mengisi biodata untuk melamar kerja. Namun saat Sultan mengecek HP-nya, dia dibuat terkejut karena Bilqis baru saja miss call. Udah semua ini mah. Nanti lo kirim ke alamat email ini. Mulai menarik, di mana Bilqis sekarang sudah berada di Sultan Property, di mana Sultan mengatakan bahwa itu adalah kantor miliknya. Namun Bilqis terkejut karena katanya Sultan sudah dipecat. Sultannya udah gak kerja di sini. Ini kan tempatnya dia, kantornya dia, punya dia. Ini apa sih ya? Lepasin! Bilqis yang bingung bercampur kecewa tiba-tiba bertemu Enjup yang mengatakan bahwa dia mengenal Sultan dari Sukabumi, dan si Enjup akan mengantar Bilqis menuju kontrakan Sultan. Bilqis yang melihat Sultan layaknya ODGJ segera memukulnya karena selama ini sudah membohongi satu keluarga. Namun di tengah pertikaian, Sultan semakin panik manakala debt collector kembali muncul. Sultan hari ini harus bayar. Namun tiba-tiba Pak Is menelpon, di mana Pak Is mengatakan bahwa almarhum ayah Sultan mempunyai hutang 300 juta rupiah dan rumahnya dijadikan jaminan. Tentu saja Sultan semakin stres karena perabotan kontrakan dan motor Sultan sekarang juga diambil untuk melunasi hutang. Namun tiba-tiba Bilqis teringat dengan Nabila
yang katanya menjadi pengusaha skincare. Lalu saat mereka berkunjung ke kantornya, faktanya Nabila hanyalah tukang pijat atau terapis. Nah, ya pan kurang lebih ngurusin kulit orang oge. Belum, dingin nih. Astagfirullah, Nabila. Malam harinya mereka kembali ke kontrakan, di mana sudah seharian mereka belum juga makan. Di tengah keroncongan, listrik kontrakan juga tiba-tiba padam. Dan untuk menenangkan diri, Sultan memakan obat bius. Biar gampang tidur. Obat bius ini ya? Bahaya nih. Keesokan harinya, Sultan yang mendapat interview kerja justru bangun kesiangan. Sementara Bilqis justru ikut nyemplung menjadi terapis. Dia merasa harus tetap bertahan demi membantu melunasi hutang. Bisa tolong balik badan, Pak? Klien pertama Bilqis bernama Evan, dan Evan yang genit mencoba menggoda Bilqis. Namun Bilqis yang galak justru membuat Evan kesetrum anunya. Kenapa? Itu kan natural. Sungguh terlalu, dimana dalam interview kerja Sultan menulis di CV bahwa sudah menjadi manajer selama 20 tahun. Sementara Sultan sekarang berumur 26 tahun. Artinya Sultan sudah menjadi manajer dari umur 6 tahun. Kembali ke Bilqis yang sekarang sudah dipecat. Lalu dia berpikir untuk menemani Evan berkencan, dan pada akhirnya terjadi kesepakatan harga 2 juta rupiah. Sementara Sultan sekarang menjadi kang parkir. Bakal bayar utang 300 juta. Parkir Tan. Sultan yang sampai di kontrakan justru kebingungan melihat Bilqis tidak ada di tempat. Lalu makin bingung manakala sampai di tempat kerja dan mendapatkan informasi bahwa Bilqis pergi dengan seorang pelanggan. Bilqis yang kini berubah menawan dibuat tercengang, di mana dia mendengar penghasilan Evan dan kawan-kawan bisa sampai ratusan juta dalam sekejap, yang katanya ini semua karena trading saham. Sering cerita kalau aku trading saham. Ajarin dong. Circle Evan tidak percaya kalau Bilqis adalah kekasihnya, dan mereka meminta bukti agar Evan mencipiki Bilqis. Dan yang terjadi adalah semakin menarik, di mana setelah percekcokan selesai, mereka dibuat terkejut manakala sosok Aji, adik mereka, tiba-tiba muncul yang katanya ingin melihat kakaknya yang sudah sukses. Aji yang mendapati fakta hidup mereka masih melangsak mencoba menelpon sang ibu, namun tentu saja mereka menghalangi karena takut penyakit sang ibu akan kambuh, dan mereka menenangkan Aji kalau biaya masuk kuliah akan dibantu. Sambil makan sate, Bilqis bercerita tentang Evan, di mana dalam sekejap Evan bisa mendapatkan 150 juta rupiah dengan trading saham. Alhasil Sultan tergiur dan ingin pergi ke kantor Evan untuk belajar. Keesokan harinya mereka datang untuk belajar, namun Evan mengira kalau belajarnya adalah private. Tentu saja Sultan tidak setuju, karena kalau private maka yang ketiga adalah setan. Dua doang mah, yang ketiganya setan. Selamat mati miskin. Bercanda tuh. Bercanda. Evan lalu menjelaskan bahwa di trading saham itu gampang cuan, namun juga beresiko sangat besar. Lalu Evan memberi mereka sebuah modul untuk dipelajari. Oke, selamat latihan. Di sini. Sultan yang kesulitan mempelajari modulnya terpaksa menemui Evan dengan menanyakan cara cepat belajar saham. Namun Evan menjelaskan bahwa agar belajarlah tentang analisis fundamental saham.
Saat sedang belajar, Sultan mendapati Bilqis yang sedang mengamuk karena kesulitan dalam belajar saham. Evan lalu memberi sebuah kartu untuk info saham yang jauh lebih cepat, di mana info itu hanya didapatkan dari orang-orang ternama. Royal Jakarta Golf Club. Royale Jakarta Golf. Langkah pertama yang dilakukan adalah bekerja di tempat golf sesuai arahan Evan, dan pada akhirnya mereka menjadi pengambil bola. Buat telan. Sepulang dari bekerja, Aji meminta uang gedung kuliah sebesar 20 juta rupiah, dan apabila Sultan tidak memberi, maka Aji layak menyebut Sultan sebagai kakak yang tidak becus. Esokan harinya, untuk menguping pembicaraan orang ternama, Sultan memasukkan HP-nya ke dalam tas golf. Namun sialnya, HP itu ditemukan dan dibuang ke sungai. Belum menyerah mencari info, dan mereka mencoba menyamar, di mana sosok Lim Surya bermain golf ditemani Adnan, dan mereka berpura-pura terkena lemparan bola. Lim mengajak mereka untuk bermain golf bersama, dan pukulan pertama Sultan tidak mengenai bola, sementara pukulan Bilqis sangat tepat, bahkan berbuah gol. Wow, congratulations. 500 miliar of most quality infrastructure. Sesuai info kesepakatan sosok Lim, saran Evan taruh semua modal di saham milik Lim, minimal 100-150 juta demi mendapatkan 300 juta dalam 1 bulan. Tapi masalahnya mereka tidak punya modal. Evan menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada Sultan dengan syarat Bilqis mau jadi kekasih Evan, namun Sultan tidak setuju dengan tawaran itu. Lu pikir adek gue bahala bisa lu beli? Ngehes. Sepulang dari rumah Evan, Aji menyadari kalau barang golf yang Sultan bawa adalah barang mahal, dan dengan jaminan barang itu Sultan lagi-lagi meminjam uang 50 juta kepada debt collector. Setelah uang itu masuk deposit, dengan sangat deg-degan bercampur gemetar, Sultan menggunakan uang 50 juta itu hanya untuk membeli satu jenis saham. Ya kita tunggu tuh. Urang boga pohon duitan. Mereka tiba-tiba mulai berhayal apabila untung besar, dimulai dengan mencoba renovasi rumah, bahkan piknik ke negara Turki, dan dalam sekejap tiba-tiba portofolio mereka naik menjadi 61 juta. Beralih ke Pak Is yang memberi uang penjualan emas kepada ibu dia, namun ternyata rumah yang dipakai keluarga ibu dia sudah jatuh tempo untuk disita, dan konyolnya Budia belum tahu fakta itu. Beralih ke Sultan yang bergembira karena portofolionya kini sudah naik menjadi 100 juta, dan di sini mereka diuji akan dijual atau ditahan. Namun Aji kembali meminta duit untuk membayar uang kuliah. Bisa moran buat kuliah. Dan pura-pura nggak tahu gitu atau ah? Halo, assalamualaikum ah. Pak Is menginfokan kepada Sultan sudah waktunya untuk pindah. Lalu Sultan menelpon sang ibu agar ibunya ke kota dengan alasan Aji sedang demam karena Aji rindu sang ibu. Kesialan tiba-tiba terjadi, di mana Sultan yang berniat menarik sebagian saham untuk menyewa rumah bersama sang ibu, justru akun sahamnya mengalami suspend yang berakibat tidak bisa narik deposit. Gimana sih ini? Udah ditarik sama. Masa iya? Coba. Menurut info dari Evan, pihak Bursa Efek Indonesia mensuspend saham itu karena aktivitas yang tidak wajar
Dan sayangnya suspense itu tidak tahu entah sampai kapan. Sultan yang tidak ingin malu di hadapan sang ibu mencoba meminjam rumah milik Evan, dan Evan setuju dengan syarat Bilqis mau jadi kekasihnya. Kalau ini gue yang nggak mau. Gue mau tapi taruh. Dari kecil gue nggak pernah ya ada niat-niat mau pacaran. Singkat waktu, Budiah sudah sampai rumah Evan. Dia yang mengira anaknya sudah sukses dengan rumah mewah sangat sumringah manakala masuk ke rumah itu. Budiah yang menanyakan keberadaan Aji mendapati Aji masih tertidur. Lalu saat Aji terbangun, dia sangat kaget karena sekarang dia sudah berada di dalam rumah mewah. Kumaha? Si ate miskin. Aji ngomong apa sih? Nyebut, ayo nyebut. Sambil mencoba makan malam, Budiah menginfokan akan memulai usaha ternak ayam. Namun Sultan melarangnya dan meminta sang ibu tinggal minimal 1 bulan lagi. Melihat sang anak yang masih jomblo padahal sudah sukses, dia menanyakan kapan Sultan menikah. Namun Sultan justru mengatakan bahwa Bilqis sekarang sedang ta'aruf. Belum ada calon yang mau diseriusin. Oh, tante masih fokus sama karir. Bilqis, katanya mau taruh. Tak lama setelah itu, Sultan mendapati sahamnya tidak kena suspend lagi. Dan walaupun portonya masih 96 juta, karena takut nyangkut, Sultan terpaksa menjual semua saham miliknya itu. Makin menarik, di mana rumah orang tua Sultan akan dilelang dimulai dari hari ini. Dan apabila dalam 10 hari Sultan belum bisa membayar, maka pihak bank berharap mereka akan merelakan rumah itu. Hari kalau tidak ada kabar ikhlasin maaf. Bu, Sultan bergegas menemui Evan dan meminta petunjuk saham apa yang harus dibeli dengan dana 96 juta, yang mana dalam 10 hari bisa berubah portonya menjadi 300 juta. Dan kata Evan, itu mustahil kecuali trading kripto. Evan yang merasa bahwa satu-satunya yang mampu hanyalah sosok Robert Winoto. Dan tentu saja Sultan berangkat ke sana setelah dibekali kode-kode khusus untuk gabung di acaranya Robert Winoto. Betul. iya jala-jala cokol. Udah. Tapi yang jelas itu password dan mesti lu ucapin. Itu Fiat layak utang betul? Hai. Yes. Di sisi lain, Evan sedang berada di rumah dan teringat kesepakatan ta'arufnya dengan Bilqis. Namun Evan justru menemui Budiah seorang diri. Entah apa yang akan Evan lakukan. Kembali ke Sultan yang menanyakan kepada Robert, dari sekian banyak saham yang sedang anjlok, saham mana yang punya prospek bagus. Namun tentu saja Robert tidak menjawab dan berharap Sultan tidak akan mengganggunya lagi. Kalau you cuma mau nanya itu, tolong you jangan ganggu saya lagi. Lalu tiba-tiba Bilqis muncul dan mengajak Robert untuk berselfie. Dan setelah itu dia menukar minuman milik Robert dengan minuman yang sudah diberi obat tidur. Kembali ke Evan yang sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Budiah. Dan alangkah terkejutnya dia manakala mendengar semua itu, termasuk rumah ini yang akan dipakai lagi oleh keluarga Evan. Keluarga mau kumpul, rumah mau dipakai. Sultan pasti nggak cerita ya ke tante. Kembali ke Robert yang memberi wejangan pentingnya investasi, dimulai dari leher ke atas, yaitu investasi ilmu. Karena dengan ilmu Anda akan bersyukur dan tenang, karena sesudah itu peluang menjadi kaya semakin besar. Apalagi handphone you murah punya. Oh, you bukan undangan di acara ini. Robert yang tersadar bahwa mereka bukan peserta pertemuan karena melihat HP yang dipakai, segera memanggil security. Namun sialnya Robert tertidur karena pengaruh obat. Sesi Robert bicara akan dimulai, namun karena Robert tertidur, Sultan mencoba mengalihkan dengan asal bicara. Sementara Bilqis mencoba mencari info penting dari HP milik Robert.
semuanya ya gue maksudnya. Namun sesampainya di rumah Evan, mereka melihat Ibu dan Aji ada di luar pagar. Di mana saat Evan muncul, dia sangat kecewa karena Bilqis belum mau menjadi calon istrinya. Sesampainya kembali di kontrakan, mereka semua bertengkar dan saling menyalahkan. Lalu Sultan menunjukkan portofolio miliknya, yang mana kalau depositnya naik, dia akan membayar kuliah Aji. Ini kalau semua kekumpul, apa juga bisa gue... Itu kenapa sih? Namun justru portofolionya sedang turun, di mana Sultan deposit 96 juta, namun sekarang menunjukkan angka 49 juta. Tentu saja itu membuat Bilqis curiga kalau Sultan sudah mengambil sebagian dari itu. Cuman bikin keluarga ini miskin. Kabur, minggat, ngumpet. Sultan yang sedang galau mencoba merenungi nasib di samping si Enjup. Sementara di kontrakan, walaupun mati lampu dan sedang dilanda kesusahan, Aji justru hanya memikirkan kuliahnya tanpa melakukan sesuatu yang lebih berguna. Alhasil Bilqis meminta Aji pergi untuk mengurus dirinya seorang diri. Keluar. Jangan rek-rek minta tolong. Tolong sih, Teh. Keluar. Biarin. Keesokan harinya, Bilqis didatangi pria asing yang akan membawanya karena telah menaruh obat tidur di teh milik Robert hingga overdosis dan sidik jari Bilqis sebagai buktinya. Namun Sultan memohon hanya dirinya saja yang dibawa untuk dijadikan tersangka. Setelah Sultan dipenjara, Bilqis segera menjenguk dirinya. Lalu dia mendapatkan info bahwa rumah akan dilelang lagi sampai terjual. Tapi saat Sultan kembali mengecek portofolio miliknya, alangkah terkejutnya mereka manakala porto mereka menyentuh angka 400 juta. Tanyaan 405 juta. Asli ini. Asli. Edan. Ingat tuh. Cepetan, coba. Sabar. Dengan perasaan haru bercampur tubuh gemetar, mereka berhasil menarik semua porto itu. Namun karena proses lelang sedang berlangsung di balai desa, dengan sangat terpaksa Bilqis harus kembali dan mengikuti lelang. Sementara Sultan harus kembali mendekap di dalam penjara. Sesampainya di kontrakan, Bilqis keceplosan kalau Sultan ada di penjara. Dan karena sok selalu dibohongi, ibu dia tiba-tiba merasakan tubuhnya kembali lemas. Aji, Ji. Mama ke rumah sakit. Toslani mati. Aji. Setelah mendapatkan ridho dari sang ibu untuk memperjuangkan rumahnya, Bilqis segera pulang kampung demi mengikuti lelang. Dan beruntung sekali Bilqis menang dengan harga 345 juta. 337 juta. Ada yang lain? Saya Pais. 345 juta. Scene beralih manakala ibu dia menjenguk anaknya. Lalu kita akan kaget manakala Bilqis mengaku kalah dalam mengikuti lelang. Namun bagi ibu dia sekarang yang terpenting adalah anak-anaknya sehat. Sultan yang dipenjara 2 tahun atau denda 350 juta memohon agar jangan menebus dirinya di penjara, meminta Bilqis untuk memimpin keluarga dan berharap Aji melanjutkan kuliah dengan membayar uang gedung. Gak usah pikirin utang, Mama. Makan juga gratis. Nangis. Tapi keesokan harinya Sultan dibangunkan di penjara, katanya telah bebas. Dan alangkah terkejutnya kita semua karena yang membebaskan justru permohonan sang ibu, di mana harta terbaik ibu dia sekarang adalah anak-anaknya. Singkat waktu film ditutup dengan bukti bahwa ilmu Sultan tentang dunia investasi sudah jauh berkembang. Tidak hanya sektor saham, bahkan reksadana, deposito, emas, dan obligasi. Alhasil Sultan sekarang sudah diterima bekerja di perusahaan sektor investasi.